Selamat siang semuanya. Coba kalau saya selamat siang, jawabannya pagi-pagi ya. Pagi, pagi, pagi. Selamat siang. Ya, jadi kalau saya selamat siang, pagi-pagi. Selain itu tidak usah dijawab. Oke? Selamat siang. Pagi, pagi, pagi. Skakmat siang. Tepuk tangan untuk konsentrasinya, bagus sekali. Ya, masih semangat ya. Mudah-mudahan semangatnya tetap pagi walaupun sekarang sudah siang. Semangat pagi hari ini dan hari-hari berikutnya selalu semangat pagi. Hari ini kita lanjutkan workshop atau pelatihan teaternya. Kalau tadi tentang manajemen produksi, hari ini tentang apa? Berminat dengan penulisan naskah? Berminat dengan penyutradaraan? Yang tidak berminat sekarang juga keluar, cepat keluar. Mana yang tidak berminat? Berminat semua berarti ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang penulisan naskah dan penyutradaraan. Kita tahu naskah itu bagian penting dari sebuah pertunjukan teater atau drama. Tanpa ada naskah bisa pentas. Mau mentasin apa? Naskahnya sendiri tidak ada. Ya, jadi naskah juga hal yang penting. Mau pentas apakah bisa kalau tidak ada sutradaranya? Bisa saja. Tapi apakah pementasan akan berjalan dengan lancar, baik-baik saja? Tidak menjamin. Pernah melihat pertandingan sepak bola? Siapa yang menentukannya? Ada coach, pelatih. Tanpa ada pelatih, pemain akan sembarangan mainnya. Pernah melihat film tentang perang? Tanpa adanya komandan perang, maka perang itu tidak akan bisa dimenangkan. Karena semua siasat, strategi, komando ada di tangan komandan perang. Dalam pertunjukan teater itu ada di tangan sutradara. Hari ini telah hadir bersama kita satu tokoh istimewa dalam hal penyutradaraan dan penulisan naskah. Pernah lihat film Agak Lain? Benar pernah. Dengan satu tokoh ibu-ibu yang sakit, anaknya yang gundul-gundul. Tahu siapa yang gundulnya tuh? Hari ini ibunya kita tampilkan di sini, sama-sama akan bersharing ria tentang penulisan naskah. Ya, beliau main film dari sejak kecil. Sejak lahir bisa jadi beliau sudah main film ya. Film yang terbaru banyak sekali, tapi yang paling dikenal mungkin oleh kalian sekarang itu film Agak Lain. Dulu ada film juga Naga Bonar, yang terbaru lagi ada Ngeri-Ngeri Sedap. Wah banyak banget filmnya. Ngeri-Ngeri Sedap sudah lihat? Sudah, nanti cari tahu siapa yang main di Ngeri-Ngeri Sedap. Baik, beri kita aplaus yang meriah untuk Ibu Rita Matumona. Iya. Slide-nya mohon yang pas, Ibu Rita Matumona. Sudah pasti ya, kenal ya. Yang minta foto-foto nanti saja ya. Sekarang kita sharing-sharing dulu. Mumpung ada, nanti habis-habiskan semua pertanyaan, sebuah penasaran tentang penulisan penyutradaraan. Yang kedua mau lagi? Beliau adalah seorang sutradara di teater koma maupun di film-film. Film terbarunya ada di Netflix, di bioskop juga ada. Home Sweet. Penasaran dengan beliau? Filmnya pernah lihat nggak filmnya? Home Sweet Alone pernah lihat? Bener. Sudah pernah lihat? Belum. Lihat filmnya nanti lagi, lihat ya, lihat lagi maksudnya filmnya dengan seksama. Kita sambut bersama sutradara kita, Mas Rangga Tiarno. Silakan Mas. Di mana boleh lah,
di samping sana. Moderator tengah. Istimewa sekali. Ya baik, sudah penasaran? Kita mulai saja ya. Sekali lagi beri aplaus meriah untuk acara kita. Ini Mas. Mengenai dua sosok istimewa ini tidak perlu dikenalkan lebih lanjut. Adik-adik ini lebih kenal daripada saya. Karena saya ketika menyebutkan film ternyata adik-adik malah lebih tahu. Home Sweet Alone, saya malah belum lihat. Iya. Baiklah, tapi kita kali ini tidak mengulas tentang film Home Sweet Alone ya. Alone. Tidak tentang itu. Karena Pak Rangga kesini bukan promo film itu. Pak Rangga akan berbagi tentang penyutradaraan dan penulisan naskah. Sudah siap semua? Iya. Oke, boleh tepuk tangan lagi. Biar meriah lah ya. Adik-adik pelajar SMA juga Bapak Ibu guru pembina, kita tahu bahwa ketika teman-teman SMA menyelenggarakan sebuah pertunjukan teater, itu ada dua unsur di antara unsur lainnya yang memegang peranan penting. Semuanya penting sih, tapi kita ulas dua saja dulu. Yang pertama ada penyutradaraan, sutradara. Yang kedua ada naskah. Yang ketiga ada aktornya. Kemudian yang keempat ada panggungnya, tempat mentasnya mau di mana. Dan yang kelima ada penontonnya. Sudah siap semua sutradara, naskah, aktor dengan tim-timnya, kemudian panggungnya ada, penontonnya tidak ada, juga teater tidak akan baik-baik saja. Jadi 5 unsur ini harus baik-baik saja, harus terjalin dengan erat. 2 di antaranya akan kita ulas bersama. Sutradara tadi kita sudah diskusikan bahwa tanpa sutradara pementasan tidak akan baik-baik saja. Semua akan bermain tidak sesuai dengan aturan. Karena itu kita akan cari tahu tentang sutradara. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu tentang penulisan naskah. Karena naskah juga memegang kunci, tanpa naskah kita mau main apa gitu ya. Teman-teman pernah curhat, diantaranya ada yang curhat ke saya, ada yang japri bahwa bagaimana sih cara menulis naskah yang baik, sama tidak sih dengan cerpen, sama tidak dengan puisi. Yang pasti teman-teman tahu beda, cuma cara nulisnya gimana sih? Kita korek-korek sekarang ya. Oke, mau yang mana dulu? Mau Ibu agak lain? Oh agak lain jadinya. Mau dengan Ibu Rita? Baik, beri kesempatan pertama untuk Ibu Rita tentang penulisan naskah yang baik. Oke Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, adik-adik, ibu guru dan bapak guru yang mendampingi hari ini. Saya terharu banget. Ini pertama kali saya berada di tengah para teaterawan. Jadi buat saya pribadi, siapapun, di usia berapapun, di latar belakang, punya latar belakang apapun, kalau dia sudah menyerap ilmu teater, kami menyebutnya dia seorang teaterawan. Oke. Saya bicara tentang penyutradaraan, sebenarnya kami berdua, Mas Rangga juga seorang sutradara, menulis naskah juga. Saya juga menulis naskah, tapi dipentaskan oleh teater-teater kampus. Juga sutradara. Jadi kami bisa saling share sebenarnya. Mas Rangga bisa share tentang pengalaman sebagai sutradara, dan saya juga bisa share tentang pengalaman saya. Karena masing-masing kami mungkin punya pengalaman yang berbeda atau sama gitu, yang bisa kami bagi kepada adik-adik semua di sini. Kalau bicara tentang penyutradaraan, saya tidak berangkat dari buku-buku teori. Karena adik-adik semua adalah siswa-siswa di dalam
susunan pedoman untuk asosiasi profesi teater. Saya salah satu penyusunnya termasuk juga Bu Ratna. Untuk tingkatan SMA, SMK, sekolah menengah itu belum sampai pada jenjang riset atau dramaturgi yang dipahami oleh misalnya mahasiswa D3 atau S1 dan seterusnya. Jadi saya untuk kali ini saya berbicara tentang pengalaman saya saja sebagai seniman di teater. Saya aktor juga. Saya mulai memahami dan mengetahui pengetahuan tentang penyutradaraan ketika saya diminta oleh almarhum Pak Nano Riantiarno. Beliau adalah guru saya yang sangat luar biasa. Saya masuk teater koma tahun 1980, mungkin ibu-ibu bapak-bapaknya belum lahir. Bapak ibu gurunya belum lahir gitu. Sampai saat ini masih aktif gitu. Mensupport generasi anak-anak kami termasuk Rangga. Karena Rangga tuh saya ngelonin kalau Bu Ratna masuk adegan, Rangga masih umur 1 tahun nangis gitu kan. Belum ada babysitter, nangis karena ibunya masuk adegan, masuk blocking gitu. Terus kami saling bergantian ngelonin Rangga, bayangkan betapa panjangnya itu, merinding jadi. Terus ngelonin, gendong sana sini, ntar gantian sama yang lain gitu. Sekarang saya sudah satu panggung dan disutradarai oleh Mas Rangga, itu sebuah perjalanan panjang biasa yang gak ada mungkin di komunitas teater lain gitu loh. Saya ikut ngemong beliau anak ini, sekarang saya masih ngemong juga dan mendukung dia gitu sebagai sutradara muda di teater koma. Masih rasa keibuan yang sudah tertanam gitu di batin saya sejak dia masih bayi itu. Jadi cara mensupportnya melebihi mungkin orang-orang lain gitu. Dia harus sukses, dia harus bagus karya-karya. Ya seperti itu sebagai latar belakang. Hubungan dengan Rangga bukan hanya sekedar satu komunitas atau dia sebagai sutradara, dia juga anak saya yang saya ikut ngomong. Jadi saya mulai masuk dalam penyutradaraan, dipilih oleh Pak Nano almarhum sebagai asisten sutradara. Tadi di luar sempat diskusikan sedikit, apa sih job desk-nya asisten sutradara gitu. Nah ini dari pengalaman saya tidak mengambil dari buku-buku teori. Saya bergelut sebagai aktor gitu di teater koma. Nah keaktoran saya, bagaimana saya mengembangkan atau mengisi blocking atau memahami arti dari blocking, terus memahami ya selain tentu tugas saya adalah persoalan karakter dari tokoh yang saya mainkan, tapi saya memahami apa hubungannya artistik dengan aktor, apa hubungannya tata cahaya dengan aktor, dengan tokoh peranan yang saya mainkan, hubungannya kostum dengan, nanti mungkin Pak Iman Soleh ya, karena sebagai aktor kita harus tahu bahwa elemen-elemen yang mendukung sebuah karya teater itu berkaitan dengan aktornya, karena yang menyampaikan cerita, menyampaikan peristiwa itu aktor. Jadi banyak sekali ya misal, nah mungkin dari pengamatan Pak Nano terhadap konsentrasi saya tidak hanya kepada permainan sebagai seorang aktor, juga saya memahami blocking, kenapa saya mesti moving gitu misalnya, kenapa saya harus bergerak maju 3 langkah. Nah itu saya isi gitu, pemahaman dari 3 langkah maju ke depan berkaitan dengan peristiwa yang pada saat itu terjadi. Itu yang dibaca oleh Pak Nano soal pemahaman saya pada hal-hal yang berkaitan dengan penyutradaraan
membuat Pak Nano waktu itu memilih saya perempuan pertama sebagai astradanya Pak Nano. Agak kaget juga sih waktu itu Pak Nano langsung ketika menyampaikan akan masuk pada produksi baru misalnya, lalu dia memanggil saya memilih kamu menjadi Astrada itu perempuan pertama di Teater Koma yang menjadi asistennya Pak Nano, tapi kamu harus punya waktu 24 jam. Jadi asisten sutradara tuh dari metode penyutradaraan, ada pengalaman Pak Nano dan saya, nanti Mas Rangga nanti bisa sesuai pengalamannya Mas Rangga ya, karena berbeda zaman. Mas Rangga juga punya asisten sutradara di produksi beliau sebelumnya. Nah, kamu harus punya waktu 24 jam. Kamu harus siap ketika saya panggil jam 3 kamu ada di samping saya, karena asisten sutradara itu harus betul-betul memahami isi pemikiran dari si sutradara. Jadi sebelum dia bekerja dengan tim artistik, misalnya dengan tim produksi, si sutradara pertama sekali menyampaikan konsep penyutradaraan itu kepada asisten sutradara. Jadi asisten sutradara tuh paham banget isi naskah, paham banget dari arahan sutradaranya, soal artistiknya ya, artistik kan termasuk kostum, termasuk tata cahaya, musik segala macam. Yang membuat ketika asisten sutradara mendampingi sutradara, mereka seperti menjadi satu gitu loh. Menjadi satu konsep, karena si asisten sutradara sudah sangat paham konsep si sutradara di dalam misalnya membuat blocking misalnya, atau untuk bagaimana blocking itu berkembang gitu misalnya. Nah itu bisa biasanya sutradara mendiskusikannya kepada asisten sutradara. Pak Nano tuh sutradara yang sangat detail. Jadi sebelum naskah itu masuk pada blocking, sudah ada catatan blocking di lembaran-lembaran naskahnya. Itu sangat luar biasa. Dan tentu itu juga dia transfer itu kepada asisten sutradara, sehingga asisten sutradara naskahnya pun penuh dengan catatan-catatan blocking. Karena kan ada saatnya sutradara tidak bisa melatih karena ada urusan lain. Nah dengan catatan blocking yang sudah ditransfer dari sutradara ke asisten sutradara, enggak ada hambatan gitu di dalam proses latihan. Itu karena, dan itu catatan blockingnya itu dengan catatan juga artistiknya. Walaupun secara sederhana misalnya kotak, ini kotak ini adalah meja, posisinya di center misalnya. Terus kotak yang ini adalah backdrop di belakang. Terus walaupun secara gambar cuma kotak-kotak terus tanda panah dari sini untuk blocking. Dari sini sesuai adegannya tokoh ini dikasih tanda panah maju ke depan gitu. Terus tokoh ini dikasih tanda panah. Itu detail banget, dan detail dari catatan sutradara itu saya copy di naskah saya. Sehingga saya udah hafal blocking sebelum sutradara memblocking pemainnya, mengarahkan blocking pemainnya. Tentu juga seorang asisten sutradara, karena saya concern tadi kita bicara tentang job desk-nya asisten sutradara, adalah dia menguasai ilmu keaktoran tentu, karena dia mendukung sutradara agar aktor-aktornya mencapai karakter, bisa mencapai karakter yang
sudah dikonsep oleh sutradara di dalam naskah itu gitu loh. Misalnya salah satu contohnya, saya pernah bermain sebagai peran utama di Republik Cangik gitu ya. Nah, asisten sutradara punya pengetahuan itu karena Cangik dan Limbuk di pewayangan itu adalah panakawan perempuan. Karena kalau ini saya nggak tahu di wayang Sunda ya, tapi kalau di wayang Jawa tuh Limbuk dan Cangik mewakili perempuan pada masanya, sehingga mungkin ya para dalang gitu menciptakan tokoh panakawan perempuan itu mewakili perkembangan perempuan di masanya, karena bisa disampaikan gitu perlawanan perempuan lewat perempuan juga. Daripada misalnya disampaikan oleh Bagong, oleh Togok karena dia kan laki-laki gitu. Nah, si asisten sutradara dia tahu betul siapa Cangik dan Limbuk. Bukan hanya sutradara, sehingga dia membantu sutradara untuk aktor-aktornya bermain sesuai dengan konsep secara besar di penyutradaraan yang sudah dicatat di dalam naskah gitu, tertera di dalam naskah. Itu ya. Juga asisten sutradara bisa menjadwal latihan. Tentu dia akan sampaikan jadwal latihan tentu atas koordinasi dengan sutradara dan Pimpro. Itu juga salah satu tugas asisten sutradara. Lalu dia juga menjembatani pemahaman tim artistik secara keseluruhan. Tim artistik itu kostum, make up, tata cahaya, mungkin juga musik di dalamnya situ, sesuai dari arahan sutradara. Karena kalau sutradara melakukan itu semua, langsung stroke sutradara. Itulah pentingnya bantuan dari asisten sutradara terhadap sutradara. Ya, untuk sementara itu saja dulu. Nanti. Terima kasih Ibu. Beri aplaus untuk Ibu Rita Matumona. Wow. Nanti Pak Rangga. Ternyata kita belum nyampe ke sutradara saja sudah kebayang nih. Kita baru ke asisten sutradara. Tadi sudah kita simak ya, asisten sutradara itu seperti apa. Nah sekarang kita cari tahu dari Pak Rangga ini. Untuk menjadi sutradara itu syaratnya apa saja, kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh sutradara dari mulai sebelum, selama proses, mementaskan sampai ke evaluasi. Sebelum nanti kita bicara tentang penulisan naskah. Kira-kira begitu dulu Pak Rangga. Apa sih syaratnya harus jadi sutradara? Panggung sepenuhnya untuk Pak Rangga. Boleh sambil jalan-jalan juga boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya cerita sedikit tentang diri saya sebelum bergabung dengan Teater Koma. Saya bergabung dengan Teater Koma tahun 2007. Saat itu umur saya 28. 28. Sebelumnya di rumah selalu ada latihan. Saya menonton dari kecil, saya kelahiran 1979 berarti kan. Saya menonton, tapi tidak pernah tertarik untuk mengikuti kegiatan Teater Koma. Sampai akhirnya berumur 28 itu. Baru ikut latihan tahun 2006 untuk pentas tahun 2007. Kegiatan saya kalau tidak bersekolah, biasanya saya nonton film kartun, film orang, dan ya karena besar di keluarga teater, beberapa kali juga lumayan sering diajak menonton pertunjukan teater di Jakarta. Dari situ jadi ada bayangan, oh teater tuh seperti ini. Dan akhirnya tertarik juga karena melihat cara orang dan saya juga hobi baca komik. Siapa di sini yang hobi baca komik? Hobi baca karya sastra?
novel, pasti tertarik pengen mengolah, oh ini dialognya kenapa bisa seperti ini ya, bagus ya. Dan saya coba-coba juga, karena waktu dari kecil kalau punya mainan, saya punya mainan tentara-tentaraan atau robot-robotan, itu saya bikin seperti orang berjejer di panggung gitu. Oh ini jadi adegan apa, ini siapanya, ini istrinya, ini suaminya, ini perang, ini yang jahat, ini yang baik. Itu saya sering ngegerak-gerakin sendiri, bikin suara-suara sendiri dari ya waktu SD lah itu. Jadi ada latihan sendiri, imajinasinya dari situ. Situ pelan-pelan melihat, oh bikin pertunjukan teater seperti ini ya, dialognya seperti ini, mulai coba-coba nulis-nulis dari SMP, SMA. Tapi pertama-tama pengaruh saya tentu saja nulisnya cerpen dulu, tidak bentuk teater. Baru coba nulis naskah teater ketika umur 27-28 itu, ketika mulai bergabung. Karena ketika belum bergabung teater, ketika belum jadi aktor, belum ada bayangan bahwa panggung itu seperti apa sih, saya keluar masuknya seperti apa sih. Kalau di film kan gampang, kita bikin, oh adegan ini tokoh A masih muda, nanti adegan berikutnya tokoh A sudah tua, nanti balik lagi tokoh A di adegan berikutnya muda lagi. Nah apakah di panggung itu bisa dilakukan? Kemungkinan-kemungkinan itu jadi bagian dari pemikiran saya ketika jadi penulis. Ketika mulai ikut teater, oh ini gimana caranya orang terbang di panggung, mungkin enggak. Itu jadi banyak latihan yang saya dapat dengan melihat orang bermain teater. Jadi kadang-kadang yang berat itu adalah awalnya karena saya banyak nonton film, menulis naskah teater itu berat karena menimbang-nimbang adegan ini bisa nggak ya, adegan ini bisa nggak ya. Padahal sebetulnya itu kalau untuk teman-teman yang penulis awal tidak masalah sebetulnya. Bebaskan aja dulu imajinasinya, menulis sebebas kalian. Tapi nanti jadi penulis harus berbesar hati juga kalau nanti naskah kalian dipilih sutradara, terus dilihat di lapangan, digarapnya berbeda dengan apa yang kalian tulis. Karena kadang-kadang kenyataan di lapangan berbeda. Misalnya pemainnya tidak ada, ini secara teknis susah digarapnya, jadi penggarapannya di panggung tidak seperti yang di naskah. Kalau kalian misalnya terlibat dalam produksi sebagai penulis dan melihat itu terjadi gitu ya, misalnya sutradara hendak melakukan perubahan, kalian sebetulnya punya hak untuk mempertahankan idealisme kalian bahwa ini saya sudah tulisnya seperti A, tidak bisa jadi B. Tapi kadang-kadang ya harus berbesar hati juga karena kadang-kadang kenyataan di lapangan sulit sekali menggarap naskah setitik komanya. Nah karena itu yang menarik karena di teater koma dulu ada Pak Nano menggarap sebagai sutradara, kadang-kadang memakai naskah beliau sendiri. Jadi lebih banyak adalah beliau beradu pendapat dengan dirinya sendiri juga sebagai penulis. Jadi kalau kalian menyutradarai karya kalian sendiri, nanti akan ada masanya kalian tiba pada momen-momen, oh adegan ini aku pertahankan tidak ya. Nanti sebagai sutradara kalian melihat, oh adegan ini durasinya terlalu panjang, tapi juga tidak esensial. Sebagai sutradara kalian menimbang lagi. Ketika kalian jadi penulis mungkin menulis aja nggak masalah, menulis sampai selesai. Tapi ketika jadi sutradara banyak pertimbangan lagi di panggung, oh ini seperti ini. Kalau dari muda jadi tua, jadi muda lagi, ini make upnya seperti apa, kostumnya seperti apa, perubahan waktunya seperti apa, set panggungnya apakah kalau dari tahun 1990 terus ke tahun 2030 berarti misalnya gedungnya pemandangannya beda lagi, ganti set lagi. Nah itu banyak kesulitan yang harus dipikirkan sebagai sutradara. Kalau penulis sebetulnya cukup kalian mengolah misalnya kalau
mementingkan dialog. Berarti kalian juga kalau jadi aktor ada keuntungan tersendiri sih buat penulis. Jadi dialog yang aku tulis ini enak gak sih buat diucapkan. Dialog ini kepanjangan tidak ya? Kalau soal menghafal tidak masalah. Sebetulnya kalau aktor tugasnya adalah menghafal. Mau dialog setengah halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman tuh tugas aktor. Tapi tugas kalian sebagai penulis adalah memikirkan naskah mau ngomong tentang apa. Kalian kan masih sekolah, pasti bahannya banyak nih, cerita sesederhana apapun bisa jadi sesuatu yang menarik kalau kalian lihat. Dari sudut pandang kalian, misalnya di sini ada 100 orang lebih, berarti ada 100 sudut pandang. Jadi bisa jadi 100 naskah gitu, kalau misalnya semua disuruh menulis naskah dengan satu tema yang sama gitu. Ada 100 naskah ini berarti. Dan ya pokoknya tugas kalian adalah menulis naskah drama. Tugas penulis naskah teater itu adalah menulis naskah. Dan harus punya keinginan menulis. Kadang-kadang ya karena saya banyak godaan ya, orang zaman sekarang tuh banyak godaan, ngelihat HP, ngelihat komputer, ngelihat oh istirahat dulu deh, tiba-tiba 5 jam kemudian belum nulis-nulis lagi. Itu emang perjuangannya adalah melawan diri kalian sendiri sebetulnya. Ketika menulis harus ingin menulis dan harus diniatkan untuk menulis. Sampai selesai, kadang-kadang bingung ya mau nulis apa, tiba-tiba duduk aja terus di situ, kadang-kadang berhadapan dengan misalnya layar komputer atau layar HP. Saya juga pernah mencoba ketika bingung menulis di layar komputer, saya pakai HP nulisnya, oh ternyata lebih lancar, mungkin tiba-tiba berubah. Kadang-kadang mesti diajak nongkrong di mall mungkin, mendapatkan inspirasi. Tapi itulah penulis, tugasnya menulis. Dan untuk naskah drama akan lebih menguntungkan jika kalian memahami panggung. Dan apalagi misalnya kalian sudah tahu, oh kita mau manggung di mana. Kadang-kadang kebetulan ini naskah digarap untuk pertunjukan di gedung mana. Bisa dikhususkan untuk kondisi si gedung yang akan jadi tempat pertunjukan kalian. Dan dari saya ya selamat menulis buat kalian yang hobi menulis. Itu aja. Iya, beri aplaus untuk Pak Rangga Riantiarno. Intinya bahwa ide itu bisa dari mana saja gitu ya. Kemudian khusus untuk menulis naskah drama, pertimbangkan mau mentas di mana gitu, aktornya siapa saja. Dan apalagi nanti kita cari tahu lagi ke Mbak Rita. Sebagai sutradara nih Ibu Rita, ketika sutradara mau mementaskan sebuah naskah, pertimbangan apa yang dilakukan oleh sutradara untuk cari naskah yang pas ketika mau dipantaskan, khususnya untuk kelompok teater yang di sekolah nih. Karena sekolah itu bisa jadi kan kesulitan untuk mendapatkan penulis naskah di antara teman-temannya. Harus cari naskah dari luar. Kira-kira ada beberapa tips trik apa yang harus dilakukan oleh sutradara ketika mencari tahu naskah apa, kemudian naskah itu dipilih karena apa saja. Monggo Bu Rita, beri aplaus untuk Bu Rita Matu Mona. Kembali lagi dari pengalaman saya, Teater Koma tahun 2001 pernah menjalankan programnya namanya Bimbingan Anak Sampurna. Nah, itu program pembinaan untuk seni pertunjukan yang didanai oleh Sampurna. Nah, waktu itu Teater Koma terpilih untuk pembinaan teater ke siswa pelajar SMP. Dipilih 2 sekolah. Yang menarik 2 sekolah ini beda kelas di Jakarta. Satu kelasnya lumayan middle ya, karena lokasinya di Blok M Jakarta Selatan ya, kita tahu daerah situ ya middle lah kelasnya gitu. Terus satu lagi di Lebak Bulus dekat terminal, itu sekolah bersubsidi kayaknya, karena masuk gang, terus kalau banjir jalanan becek segini, saya harus menempuh. Kebetulan terus kita dibagi tim Teater Koma pada saat itu
kami mentor-mentor dibagi gitu, dibagi 2 untuk sekolah. Jadi setiap tim di sekolah masing-masing itu lengkap. Jadi sekolah ini mendapatkan tim mentor untuk penulisan, juga yang satu juga seperti itu, mentor keaktoran, penyutradaraan, artistik juga kami bagi lagi untuk kostum, terus make up, terus tata cahaya, sound, and so on. Nah, waktu itu karena saya bersama Pak Nano di sekolah yang bersubsidi, entah kenapa kami memilih sekolah bersubsidi yang becek itu. Sementara untuk mentor penulisan di sekolah yang lain ada Yusua Pandelaki dan Budi Rose. Itu juga mungkin Pak Nano waktu itu menantang saya gitu. Bisa masuk gang becek kita ini gitu. Nah, kami seperti ini para siswa dikumpulkan satu kelas yang berminat ikut dalam pelatihan dan pelatihan teater yang programnya bimbingan anak sampurna itu. Terus Pak Nano bicara 1 jam untuk mengenalkan bagaimana menulis secara struktur naskah gitu yang sederhana. Lalu sejam berikutnya saya sambung gitu. Nah, waktu itu kami nanti akan kita lakukan ini ya, grouping-grouping untuk dalam praktek setelah paparan ini. Kami tanya di satu kelas itu, siapa yang pingin punya cita-cita jadi penulis gitu, penulis naskah tentu ya, naskah teater. Nunjuk ada 7 orang. Nah, berarti itu adalah 7 orang yang kami mentoring untuk penulisan naskah gitu. Udah, berarti yang lain mungkin memilih penyutradaraan gitu. Tinggal 7 orang itu di kelas kami. Nah, 7 orang ini tadi Mas Rangga sudah menyinggung soal imajinasi, soal kehidupan sehari-hari. Kami arahkan, kamu bikin semacam cerita, semacam cerpen gitu ya, kayak sinopsis tentang apa yang terjadi di lingkunganmu, yang 7 calon penulis ini. Karena nantinya akan dirangkum dari 7 penulis ini jadi satu naskah yang 7 ini tuh punya kesinambungan atau benang merah gitu loh. Nah, terus yang satu menulis besoknya gitu, tidak diketik ya karena masih SMP, nggak kerja dengan laptop gitu. Kadang tulisannya keriting gitu. Di buku tulis kami harus baca satu-satu dari 7 calon penulis ini. Ada yang satu menceritakan tentang kasus narkoba di daerahnya, di lingkungan rumahnya. Terus yang lain cerita tentang di pasar itu banyak preman-preman yang menariki pedagang-pedagang gitu, pajak padahal bukan ini resmi dari Pemda gitu ya. Terus yang lain ada lagi cerita tentang orang tuanya yang terlalu dominan gitu ya, sehingga anak dia merasa sebentar-bentar kalau pergi mesti ditanyain kemana, sementara sudah jelas gitu, dia bilang pengen belajar ya kayak gitulah. Nah, dari 7 cerita pendek itu kami tulis Pak Nano saya bergantian menulis tema, yang ini temanya ini, yang ini temanya ini, yang bisa nggak kami satukan gitu loh. Ternyata ketemu. Oh, ini persoalan seorang anak yang merasa tidak memiliki kebebasan gitu di dalam mengekspresikan gitu keinginannya gitu. Terus dia berteman dengan seorang anak yang broken home, terus masuk terlibat dalam narkoba. Nah, itu jadi itu yang diplot akhirnya. Nah, memang di dalam plotting nanti seperti tadi Mas Rangga sudah sampaikan. Jadi secara sederhananya kalau kita menulis naskah realis gitu ya,
perkenalan dulu. Jadi ada satu adegan peristiwa ini, ada ibu bapak, terus anak sedang dimarahin, terus anaknya ngelawan. Itu untuk perkenalan penokohan tokoh-tokoh kepada penonton. Setelah habis itu baru paparan kenapa dia begini begitu. Nah, konfliknya di mana? Nanti kita pilih. Karena naskah yang bagus itu harus ada konflik. Saya kan juri tingkat nasional untuk FS2N, tapi SMK, maaf, SMA. Nah, saya di pedoman SMK wajib penulis naskah para siswa yang mendaftar. Nah, itu di mana konfliknya? Kalau tidak ada konflik, sebuah cerita, waduh, nggak ada daya tarik. Di situ di konflik, di semua naskah, mau naskah-naskah itu naskah-naskah maestro ya, sampai pun yang saya baca naskah dari siswa SMK, kalau ada konflik itu asik. Karena hidup kita sehari-hari juga kan kadang ada konflik ya. Nah, bagaimana terus berikutnya adalah jenjang berikutnya dalam penulisan memecahkan persoalan yang menyebabkan konflik itu. Apakah itu bisa diselesaikan atau menjadi tanda tanya buat penonton, diserahkan penonton untuk menjawabnya. Nah, itu mungkin saya tambahin aja soal plotting adegan ya, yang sederhana gitu. Itu saja dulu. Tes. Ya, terima kasih Ibu Rita. Tambahan berikutnya bahwa ketika naskah diproses, pertimbangkan konflik gitu ya. Karena kita juga hidup dengan konflik, tanpa konflik tidak asik. Ketika konflik sudah ada, naskah sudah ada, aktor ada, tapi cara milihnya gimana tuh? Sesuai dengan naskah. Parangga, gimana tuh caranya milih aktor-aktor sesuai dengan naskah yang sudah kita patenkan? Silakan Parangga bagi-bagi tipsnya dong buat para peserta. Nah, keuntungan menjadi anggota komunitas itu adalah kita cukup lama bergaul ya dengan sesama rekan-rekan di komunitas. Jadi kalau sudah sering melihat, oh ini main sebagai ini, oh dia bagus ya, dia main sebagai ini bagus ya. Jadi ketika penulis menulis tokoh pun, kalau dia membayangkan teman-teman di komunitasnya, jangan-jangan, oh aku menulis naskah ini sebetulnya buat si A gitu misalnya. Karena aku tahu si A bermain sebagai tokoh yang ini bagus gitu. Jadi dialognya dia memorinya bagus, bisa dialognya yang panjang-panjang. Terus kadang-kadang, oh yang ini hafalannya kurang nih, kadang-kadang kita kasih dialognya dikit-dikit aja yang pendek-pendek gitu. Yang penting dia inget ngucapinnya, jangan sampai lupa. Ntar teman-temannya nunggu-nunggu dia ngomong, ntar nggak jalan-jalan pertunjukannya. Jadi kita tahu kemampuan masing-masing teman-teman. Nah kalau misalnya tidak tahu, ada masa di mana kita belum mulai pengadeganan ya, belum mulai blocking gitu. Itu ada masanya diskusi dan baca naskah aja. Kita baca naskah, diskusi, baca naskah. Itu bisa diputar-putar. Kamu hari ini bacain tokoh yang ini ya, terus tokoh yang ini kamu yang bacain gitu. Bisa ganti-ganti tuh. Dan kita mendengar, sebagai sutradara kita mendengar, oh si ini bacain tokoh ini bagus ya. Oh si tokoh ini bacain ini lucu juga ya ternyata ya. Ada potensi-potensi yang tadinya kita belum lihat. Ternyata setelah sekian lama bergaul pun, loh ternyata kok dia bisa begini ya. Kadang-kadang ada juga yang, dia bisa nyanyi gak sih ya? Dia bisa nyanyi gak ya? Coba dengerin dulu, suruh dia nyanyi. Oh bisa nyanyi ternyata. Kadang-kadang hal-hal seperti itu juga. Kamu bisa akrobat gak? Bisa akrobat. Nah itu kadang-kadang perannya tuh apa, tuntutan dari peran tuh apa. Dan si calon-calon aktor ini kemampuannya apa. Jadi jangan sampai ya meminta sesuatu yang salah casting gitu ya. Ini kamu peran ini akrobat, lah aku gak bisa akrobat. Ya belajar, ya belum, kalau misalnya besok pertunjukannya masa belajar 1 hari akrobat, ntar nanti yang ada dia cedera gitu. Kan beresiko. Tapi itu pelan-pelan lama-lama kita jadi tahu, oh si ini bisa nih jadi ini. Atau kadang-kadang kita juga bisa, ini tujuannya untuk pengembangan
kapasitas aktor misalnya. Jadi kita tantang si aktor ini. Misalnya saya juga pernah ditantang, saya disuruh bermain jadi Sri Kandi, istrinya Arjuna. Jadi saya jadi Sri Kandi. Saya selama ini mainnya belum pernah nih bermain sebagai perempuan. Dan ini mainnya jadi perempuan di lakon Semar Gugat waktu itu. Yang menjadi suami saya Arjuna, Ibu Desi Lantang. Nah kebetulan Semar Gugat pernah dipentaskan tahun 94, dipentaskan ulang tahun 2016. Nah tahun 2016 itu yang jadi Sri Kandinya saya. Dan itu jadi kebetulan ada pelatih koreografernya Pak D Sentot dan Pak D Joko. Itu mengajarkan gimana caranya kemayu, terus tanda aku. Nah cara ngomongnya Sri Kandi seperti apa? Kita harus lihat, kita cari, kita nonton wayang orang, kita lihat wayang kulit dan lagu kalimatnya seperti apa. Kadang-kadang Sri Kandi bisa ngomongnya, aku tidak suka kalau kamu suka. Nah tiba-tiba bisa ngomong cepat seperti itu. Dan ada nyanyi juga. Dan itu tantangan buat aktor. Kalau aktor pengen berkembang mungkin dia akan menjawab tantangan itu. Peran-peran yang belum pernah dia coba, belum pernah dia lakukan. Jadi pengembangan kapasitas aktor dan itu secara tidak langsung ya mengembangkan kapasitas kelompok juga karena makin banyak SDM yang serba bisa kan. Itu. Tes. Ya, ternyata ketika sudah jadi naskah pun akan diterapkan itu melihat potensi aktor ya ternyata ya. Ini tokoh ini cocok enggak dengan aktor A, B, C dan seterusnya. Menarik sekali supaya lebih menarik lagi karena yakin sekali bahwa di antara adik-adik ini sudah penasaran, ingin tanya, ingin sharing, boleh yang penting jangan minta ajak foto dulu ya, ditahan dulu. Yang mau bertanya diberi kesempatan untuk 3 orang penanya. Pertama, satu lagi, 2, 3. Oke, 3 dulu cukup. Si AA dulu, siapa? Junaidi ya? Siapa? Berikutnya yang belakang, A ya belakang. Ketiga, AA ini. Iya. Kakak Odo yang ganteng. Punten Ibu. Ya, dari kakak yang depan dulu ya. Yang pakai jersey orange, putih di belakang. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Buana, saya berasal dari Cirebon. Saya ingin menanyakan kepada Mas Rangga Riantiarno mengenai penyutradaraan. Karena kan saya kemarin sempat nonton yang Matahari Papua itu, dapat tiket undangan. Nah saya di situ kayak ada sesuatu yang baru gitu. Nah saya pengen nanya, apa perbedaannya Mas Rangga sama Pak Nano dulu yang menyutradara ini, gimana bedanya apa gitu. Karena saya juga kok agak mirip, tapi pasti Mas Rangga kan ada tips atau potensi penyutradaraan yang lain gitu. Nah saya pengen penjelasan itu, terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama. Adik mungkin ingin bukan menjelaskan ya, bertanya ya. Tepuk tangan. Iya, langsung saja dulu deh. Takut lupa Pak Rangga. Sih bedanya konsep penyutradaraan Bapak dengan Konsep Pak Nano. penyutradaraan mungkin karena lama menempel sama papa saya jadi gayanya nempel juga ke saya sih. Dan ini kan memang naskah Pak Nano ya, dan kita melanjutkan dari apa yang sudah, kalau Matahari Papua yang kita pentaskan Juni kemarin itu memang naskah terakhir Pak Nano dan beliau berniat untuk mementaskan itu dengan jadi sutradaranya sekaligus. Dia sudah diskusi banyak hal secara artistik dengan beberapa teman, yang sayangnya juga penata artistik aslinya Pak Idrus Pulungan juga berpulang sebelum Matahari Papua kita panggungkan. Jadi sebenarnya ini merupakan pelanjutan dari apa yang sudah digarap dari secara artistik. Memang tantangannya adalah ketika kita mau memanggungkan,
memang belum ada konsepnya mau seperti apa, ini pemerannya siapa. Jadi saya mulai dari situ sih, dan kita kebetulan penata artistiknya kita alihkan kepada Kang Bulki dari Bandung. Beliau juga mengolah multimedia. Tadinya harapannya apakah kita mau menghadirkan naga secara animasi. Tadi harapan almarhum Pak Nano begitu. Tapi saya pikir, wah ini menarik sekali kalau misalnya naganya muncul di panggung dan naganya besar gitu. Kita hadirkan bentuk boneka. Karena saya juga berapa kali menonton pertunjukan Mbak Ria Peppermoon dari Peppermoon Puppet Theater itu luar biasa gitu boneka-bonekanya. Jadi bonekanya masif sekali, besar, bisa mengisi panggung sampai setengah panggung tuh kayaknya dimakan sama si naga itu gitu kalau dia muncul. Dari situ mulailah pemanggungan dilakukan berdasarkan si naga ini nanti muncul dari sini, berarti tokoh-tokoh yang ini bergerak ke sini. Untuk pemanggungan sendiri saya juga berusaha menghadirkan pandangan baru sih, pandangan baru dengan banyak berdiskusi dengan yang senior gitu. Kalau misalnya adegannya aku pindah di belakang sini, mengganggu nggak ya? Mungkin kalau Pak Nano mungkin pengennya di tengah gitu. Dan itu jadi banyak berdiskusi dengan teman-teman yang lain juga. Jadi pelan-pelan kita coba mungkin bukan meninggalkan gaya penyutradaraan Pak Nano, tapi mencoba mencari pandangan mata yang baru. Karena kurang lebih jadi transisi para pelaku juga di teater koma. Jadi itu banyak yang senior dan banyak yang baru bergabung juga pada produksi Matahari Papua. Jadi itu banyak masukan dari yang generasi junior sampai yang senior. Ya jadilah itu pertunjukan Matahari Papua. Itu Mas Lingga. Iya, terima kasih Pak Rangga. Intinya teman-teman konsep pemanggungan ya. Bahwa konsep pemanggungan butuh kreativitas, tidak harus sama persis. Baik, penanya yang kedua dari belakang tadi ya, itu Kak Nyai, Teh Nyai. Silakan, itu mic-nya. Sudah ada. Adakah?
Iya, beri aplaus. Ternyata Cik, cik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan SMK Negeri 2 Kuningan. Izin bertanya, Bapak Ibu, di dalam penulisan naskah tuh, di dalam penulisan naskah novel, cerita pendek ataupun itu naskah drama, ada perbedaannya gak sih Bu, Bapak? Kalau ada itu apa aja ya kalau boleh tahu? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Denis. Monggo Pak Rangga nih sepertinya nih. Beda antara cerpen, novel, puisi dengan drama. Mungkin kembali ke apa yang saya bilang tadi ya, ketika menulis cerpen, novel, itu kita kan tidak terbelenggu oleh ini bisa dipanggungkan atau tidak ya. Jadi kita bisa bolak-balik. Paling kalau cerpen itu berarti kan kita, oh ini tidak bisa panjang-panjang, berarti kalau cerpen sekian baris kata selesai cerpen. Novel malah lebih panjang lagi. Tapi sih aturannya tetap sama, misalnya kita mau ada bagiannya ada pembuka, isi, penutup gitu. Ceritanya pemaparan tokoh-tokohnya di pembuka, terus konfliknya apa di isinya tuh, terus ada klimaksnya, anti klimaksnya, terus penutupnya, resolusinya, penyelesaiannya apa. Ada pola itu sih kalau mau menulis panjang, terutama untuk tiap entah itu novel ataupun pertunjukan teater. Yang sulitnya adalah kalian kalau menulis naskah teater tidak hanya menggarap deskripsi adegan, tapi kalian juga memikirkan pengucapan dialog tiap tokoh misalnya seperti apa. Akan lebih detail karena tidak cuma oh dia berteriak dengan marah gitu. Itu kan kalau di tulisan prosa bisa seperti itu. Kalau di teater berarti apakah tokoh ini si A, titik 2, ntar dialognya tanda seru gitu, mesti ditulis. Atau bisa ditulis dengan ya berteriak, tapi harus dideskripsikan lebih jelas karena yang bekerja untuk mewujudkan si naskah ini harus memahami, harus tergambar juga di kepala mereka, oh ini yang terjadi di panggung berarti seperti ini. Misalnya dia meloncat dari satu kursi ke kursi lain. Nah berarti harus ada 2 kursi atau 3 kursi gitu. Mungkin orang artistiknya berpikir seperti itu. Oh dia lalu meloncat ke meja. Misalnya, jadi berarti harus ada meja juga. Orang artistik, sutradaranya juga sudah berpikir, oh terus tiba-tiba dia berbicara ke dirinya sendiri. Nah sutradara apakah itu nanti akan ada lampu, semuanya gelap, dia berbicara ke dirinya sendiri atau dia maju ke depan panggung. Kalau naskahnya bisa membantu untuk pemanggungan si pertunjukan akan lebih baik. Tapi kalau cerpen dan novel lebih banyak kebebasan untuk oh dia masuk ke dalam sebuah ruangan. Apakah kalian perlu mendeskripsikan atau enggak, itu tergantung kalian sebagai penulis untuk di cerpen, terutama misalnya terbatas oleh
panjangnya cerita gitu. Oh mau singkat dia masuk ke sebuah ruangan. Kalau naskah teater apakah harus dideskripsikan sedemikian rupa? Dia masuk ke ruangan kantor yang ada meja dan kursi sofa kantor seperti ini, seperti apa sofanya itu bisa dijelaskan di novel bisa lebih panjang lebar lagi. Tapi kalau di naskah teater kalau bisa singkat, padat, tapi sudah deskriptif gitu buat tim artistik, buat sutradara, buat aktor. Dia minum dari gelas, apakah gelasnya seperti ini atau gelas yang kecil, itu konteksnya juga kalian berpikir ini kejadiannya pagi, siang, sore, atau malam. Itu tim lighting juga sangat bergantung pada deskripsi kalian. Itu di teater, jadi ya untuk naskah teater memang penulisnya kurang lebih memikirkan elemen-elemennya aku harus lebih mendetail nih. Itu. Iya. Terima kasih Pak Rangga. Boleh tepuk tangan dulu. Mungkin intinya bahwa ketika nulis naskah drama itu ada elemen-elemen lain yang perlu dipikirkan. Karena walaupun bisa jadi naskah itu hanya ditulis, tapi ada kemungkinan untuk dipentaskan. Lebih di sana mungkin. Ya adik-adik, para guru pembina, tidak terasa tanya jawab 30 menit tanpa terasa nih. Masih banyak yang ngacung tadi, masih banyak yang penasaran, tapi kita simpan dulu. Boleh nanti kalau penasaran dikirimkan saja pertanyaannya ke admin Teater Sado. Nanti kita teruskan mungkin ke Ibu boleh ya, atau ke Pak Rangga kalau masih penasaran ya. 30 menit berikutnya adalah sesi kita untuk diskusi. Diskusinya praktik penulisan naskah 15 menit, kemudian 15 menit berikutnya coba kita praktik pentaskan, latihan dulu di 15 menitnya, pentaskan naskah yang sudah ditulis oleh teman-teman. Jangan takut tidak bagus, karena naskah yang tidak bagus adalah naskah yang tidak pernah ditulis. 30 menit berikutnya nanti sebagian dari teman-teman perwakilan kelompoknya ada yang mementaskan di depan. Untuk berikutnya akan dipandu oleh Teh Nita sebagai MC awal untuk memandu pembagian kelompok dan proses berdiskusi dengan teman kelompok, menulis naskah dan mementaskan naskah tersebut secara sederhana. Itu saja dulu. Bapak Ibu narasumber boleh cicipi dulu hidangannya. Teman-teman peserta selamat berdiskusi, selamat bekerja kelompok selama 30 menit. Silakan. Yang kedua tentang acting bagi seorang aktor. Bagi kelompok yang hari ini belum bisa tampil, dipersiapkan lebih matang penampilannya untuk kita tampilkan di tanggal 27 Mei 2025. Sepakat? Ya, kalau kurang mateng nanti cari tahu di informasi tentang pelatihan acting di tanggal 27 Mei ya. Kita poles-poles lagi. Jangan bersedih hati ya. Ya, jangan kecewa, ingat tanggal 27 Mei hadir lagi. Berikutnya untuk 3 penampil, karena sudah tampil, maka boleh dong kalau kita cari tahu kelebihan, kekurangan dari hasil tampilan tadi. Mau dari siapa dulu? Mau dari Ibu Rita Matumona atau dari Bapak Rangga Riantiarno dulu? Iya kan masa dua-duanya bicara. Satu-satu, mau dari siapa dulu? Dari Ibu Rita dulu, boleh. Ibu Rita permintaan forum, silakan. Selamat ya tadi 3 penampil. Ternyata kalian biasa pentas ya, yang 3 penampil tadi. Enggak mudah loh kalau bukan yang biasa pentas tuh pemula untuk berdiri aja gitu di depan banyak mata yang menonton tuh bisa. Nah, tadi untung enggak ada. Saya berharap sih ada yang jatuh. Enggak. Ya sudah ada potensinya ya untuk belajar terus
menjadi aktor, tapi soal karena saya sebagai narasumber penyutradaraan, tapi memang karena ini dipersiapkan cuma berapa menit ya kalian tadi ya, perhatikan blocking, terus mana yang harus di center, di tengah, yang menjadi topik, menjadi fokus persoalan, di mana posisinya, terus ketika muncul 5 pemain tidak numpuk, terus di mana terus ada 2 kubu. Nah 2 kubu itu blockingnya apakah menjadi satu seperti tadi gitu, sehingga permusuhannya itu mendapatkan respon penonton, oh ini ternyata mereka bermusuhan gitu. Itu sederhananya. Terus tadi yang soal percintaan itu dari zaman naskah-naskah klasik ya, seperti Romeo dan Juliet itu indah loh. Tadi main tendang-tendangan, main tabok-tabokan. Mungkin juga itu perlu. Kamu yang tadi yang nampar perempuan, ya kamu itu ya di situ perannya jadi anggota Kopassus. Teriak-teriak. Ya nanti soal seni peran kan nanti ada ininya sendiri ya dari Kang Iman Soleh, tapi pemuda seperti apa sih gitu. Terus kamu statusnya sebagai pelajar, mahasiswa atau ya itu nanti ada bahasannya, tapi itu untuk mengantar saja gitu. Ngelawan lawannya yang merasa menjadi rival kamu dalam persiapan itu hansip. Jadi maksudnya hal-hal seperti itu sebagai sebuah latar belakang ya untuk nanti seni peran, mengantar ke seni peran gitu. Tapi memang ya misalnya jatuh atau menampar itu ada tekniknya. Kita sebagai aktor belajar teknik itu gitu, menampar tapi betul tidak menampar gitu loh. Tekniknya ada tapi di mata penonton yang lihat gitu itu menampar gitu. Atau teknik jatuhan, kebetulan kami yang di angkatan saya mendapatkan pelatihan bela diri di Teater Koma selama 6 bulan gitu untuk kepentingan kayak itu. Misalnya ada adegan yang saya harus bersama teman-teman gitu melakukan teknik-teknik yang berbahaya, kami sudah tahu bagaimana melakukannya gitu. Misalnya kalau di silat tuh ada jatuhan, teknik jatuhan. Nah, jatuh yang benar dipandang oleh penonton tetap artistik, tapi terjadi perkelahian gitu. Ya itu nanti mudah-mudahan Kang Iman akan memaparkan hal-hal seperti itu. Soal teknik tadi. Sementara dari saya itu saja. Selamat buat 3 penampil, buat penampil yang lain yang belum sempat, masih punya kesempatan. Tapi saya tetap memberikan apresiasi kepada 3 penampil tadi. Terima kasih Bu Rita. Tidak berlama-lama, selanjutnya Bapak Rangga Riantiarno. Silakan. Terima kasih ya, hari ini saya bisa nonton 3 pementasan yang unik. Semuanya tuh unik. Seperti saya bilang tadi ada 100 orang di sini bisa jadi 100 naskah yang berbeda gitu. Secara cerita sebetulnya tidak masalah, temanya kalian ambil dari sekitar kalian sehari-hari. Jadi nyambung dengan kalian ya, kalian bisa relate dengan masalah-masalah itu. Paling ada beberapa permasalahan, kalau teman-teman yang ngomong Sunda tadi saya agak ngerti, agak ngerti nggak ngerti banget gitu. Tapi saya ngerti, oh ini cerita horor nih, memanggil seseorang untuk menghukum anak-anak. Ancaman orang tua. Terus tadi teman-teman SMK sebetulnya yang sulit itu adalah ketika ada perubahan adegan, berarti penulis menuliskannya, oh mereka pergi makan, terus mereka selesai makan nih muncul-muncul. Nah pengadeganannya masuk sebentar, toto nggak lama toto udah keluar, jadi tidak terasa ada peralihan waktu. Kadang-kadang mungkin kalau dari segi penulisan, karena ini segi penulisan naskah drama ya, teater, panggung,
apakah bisa disela oleh misalnya yang tadi ditolak cintanya ngomel-ngomel, baru habis itu dia pergi, baru habis itu selesai makan. Oh itu tadi makanannya tadi enak ya, jadi terasa pergantian waktunya tuh lebih terasa ketika itu. Jadi kalau keluar atau masuk mereka habis ngapain, cuman sedih, oh makanannya enak ya, oh penonton masih memproses gitu, ini habis makan, kadang-kadang nggak langsung ngerti gitu. Bisa juga perubahan pergantian lampu, lighting atau apa sih, tapi kalau dari penulis mungkin karena ini panggung jadi tidak bisa satu adegan langsung sambung menyambung, kecuali kalau misalnya dipisah ruang, ini di sebelah sini terus pindah makan, terus ini itu bisa juga. Terus kalau yang tadi saya lebih melihatnya teman yang pintar ini, saya tidak melihat efek buruk dari yang terjadi pada teman yang pintar ini. Kenapa dia harus minta maaf? Sebetulnya karena dia cuman bikin teman jadi kecanduan main game kan, tapi itu kurang jelas kalau efeknya main game si anak pintar ini apa sih sebetulnya, kenapa dia gitu. Itu mungkin secara elemen cerita itu. Jadi penasaran sebetulnya si yang pintar ini apa sih efeknya. Si yang pintar ini sebetulnya dia kecanduan main game atau enggak, tapi terus akibat buruknya apa yang terjadi pada dia, mungkin tidak ada aja, agak bingung tadi. Cuma kalau bisa lebih dieksplor sebetulnya bisa lebih menarik lagi. Jadi tokohnya menarik sebetulnya soalnya, jadi penasaran kan ini kenapa gitu. Ada masalah di rumah makanya dia main game atau apa. Tapi sekali lagi terima kasih teman-teman, selamat buat yang udah tampil tadi, keren. Ketawa-ketawa, hiburan yang luar biasa. Dan yang belum tampil semoga bisa tampil nanti minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Rangga, terima kasih Ibu Rita, terima kasih Ibu Ratna, terima kasih Bapak Rasapta Chandrika. Beliau adalah 4 orang yang hebat-hebat hari ini, beri aplaus untuk mereka. Terima kasih sudah berbagi dengan kami, sudah menginspirasi kepada kami tentang berteater. Pasti tidak akan puas, betul? Boleh, kalau tidak puas kirimkan chatnya ke DM Teater Sado ya, DM saja. Nanti kami tembuskan, atau kalau kami bisa-bisa, pura-pura bisa, nanti kami balas. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Harapan kita bersama, mudah-mudahan apa yang kita lalui bersama itu merupakan hal yang terbaik yang bisa kita bawa pulang. Selamat berproses bersama kelompok di sekolah, ekskul teater di sekolah. Ingat bahwa naskah dan sutradara itu hanya 2 bagian saja dari 5 unsur yang harus ada dalam pertunjukan teater. Semuanya harus lengkap dan semuanya harus melalui proses panjang yang melewati disiplin yang tidak kenal kompromi. Kira-kira demikian ya kesimpulan pertemuan hari ini. Tetap semangat. Terima kasih untuk para pembicara. Sekali lagi beri aplaus untuk para pembicara kita. Sampai jumpa di tanggal 27 Mei 2025 untuk pelatihan akting bersama Bapak Iman Soleh. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan semuanya. Sebelumnya foto-foto dulu bersama ya, silahkan. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Yayan. Oke, sesi terakhir kita foto bareng lagi ya, kayak tadi sepagi ya. Seperti biasa peserta dari sekolah di bawah. Oh iya, ada nanti narasumber di sini ya. Bah cukup bah. Bah ulah tukang teuing cukup. Udah cukup. Yuk, yang di depan ada yang duduk di bawah di lantai. Oh iya, hasil diskusi naskah mohon dikumpulkan ke panitia ya. Ke Teh Nita, ke Ibu Nita. Buat Bapak Ibu narasumber boleh dipersilahkan duduk di kursi yang sudah siapkan.
Untuk peserta yang tingkat SMA boleh naik di atas panggung.